gara-gara gak senang sama suami, benci, malah diselingkuhin. Halo, nanti ketemu lagi bersama Bu Rosa di sini. Dan kali ini aku bercerita sekitaran yang ada di kita sendiri, entah di selebritis atau kayak gimana. Kok ada ya yang sampai males ngelayanin suami gitu kan ya? Ya mungkin ada beberapa hal yang membuat seseorang itu malas untuk melayani suami di urusan ranjang. Nah, dan ketika ditanya, kenapa sih kok malas ngelayanin suami di urusan ranjang? Ya katanya dia pernah membuat sesuatu yang membuat kecewa. Kecewanya seperti apa? Apakah selingkuh? Bukan, belum katanya. Masih belum keselingkuh tapi almost atau hampir gitu kan ya. Udah mulai chattingan sama perempuan ataupun ketemu sama perempuan, walaupun hanya konteksnya itu hanya ketika lagi clubbing atau main kayak gimana gitu kan ya. Nah, sampai dia itu males ngelayanin suami hingga 2 tahun katanya gitu. Jadi aduh, kadang ngelayanin kadang enggak. Kalau udah 2 tahun enggak, ya wajar dong kalau laki-laki itu mencari wanita yang lain ya. Laki-laki mana yang akan tahan tidak menemukan kenikmatan bersama istrinya gitu kan selama 2 tahun. Jadi jangan menyalahkan kalau suami kamu itu selingkuh ataupun mencari wanita yang lain untuk memenuhi atau menuntaskan hasratnya gitu loh. Kemudian ada beberapa hal lagi ya yang membuat suami kamu itu nggak nyaman. Mungkin dengan sikat gigi kayak sikap kamu yang selama 2 tahun ini udah tidak mau diurusan raja. Mungkin kamu agak judes-judes juga kali ya gitu kan ya. Jadi komunikasi nggak lancar gitu kan. Ya namanya laki-laki sekuat-kuatnya juga, ya pasti akan mencari juga kalau udah keterlaluan. Dan kalaupun memang punya salah, alangkah baiknya dibicarakan gitu kan, jangan didiamkan gitu kan. Untuk kali ini mungkin kesalahan awal-awal ada di laki-laki, tapi kok dilanjutkan oleh perempuannya, menjadi berkelanjutan si laki-laki itu terus membuat salah. Dan ketika si laki-laki ini mencari perempuan lain, menuntaskan hasratnya, punya selingkuhan, disalahin. Bingung kan? Ya sebetulnya nggak bingung juga sih. Ya sebetulnya kan kesalahan ada di kedua belah pihak, tapi kesalahan ini jangan diteruskan, jangan dilanjutkan untuk kesalahan berikutnya oleh perempuannya, diberikan jalan gitu loh. Biar laki-lakinya semakin gak benar, semakin gak sayang sama istrinya. Mana yang tahan katanya gitu ya, 2 tahun dibiarkan tidak dilayani dalam urusan ranjang gitu kan ya. Kemudian juga untuk kaum wanitanya juga ya, apa ya, semarah-marahnya kalian, ya lebih baik dikomunikasikan. Kalau memang tidak bisa bersama, tidak bisa lagi bersatu, ya lebih baik ya udahan aja. Jangan sampai berumah tangga tapi tetap gitu loh ya, berumah tangga tetap tapi yang namanya kebutuhan batinnya nggak dicukupi, ya nyiksa diri kamu sendiri juga. Dan akhirnya juga suami kamu selingkuh, kamu lebih hancur lagi gitu kan ya. Jadi ya jangan nyalahin juga sih gitu kan ya. Kalau semua ini dari kesalahan yang sedikit itu tidak bisa dimaafkan, malah jadi keterusan, kamu yang memberikan jalan untuk suami melakukan kesalahan-kesalahan lagi yang lebih fatal lagi gitu loh. Ya, apapun juga dalam rumah tangga itu selalu harus dikomunikasikan. Apapun yang enak tidak enak lebih baik diutarakan, dibicarakan gitu kan ya. Ketimbang ketika nanti sudah terlanjur tidak bisa mengungkapkan perasaan, malah jadi hati itu membatu gitu kan. Dua-duanya merasa ya udah nggak ada komunikasi lagi, ya udah ngapain, akhirnya kan bercerai gitu kan ya, dengan alasan suami aku selingkuh. Padahal kamu juga yang memicu, asal mungkin api itu hanya setitik menjadi lebih besar lagi gitu kan. Tapi kamu sendiri yang salah. Jadi ya please deh ya, kalau dalam hal seperti ini saling mengerti, dengan saling menyalahkan. Karena wanita ataupun laki-laki itu tidak ada yang sempurna lah, pasti semua juga pernah melakukan kesalahan gitu kan ya. Jadi ya tinggal kita bisa memaafkannya saja. Bisa sih sebetulnya kalau memaafkan itu, kalau memang udah nggak parah-parah banget. Karena apa? Laki-laki juga, semua laki-laki itu pernah selingkuh. Bukan berarti selingkuh itu dengan tidur bareng sama cewek lain, pacaran gitu atau kayak gimana, enggak.
selingkuh itu bisa berbagai macam persepsi. Misalkan gini, buka sosmed nih, dan lihat-lihat cewek cantik, nge-like gitu kan ya. Sebetulnya itu termasuk selingkuh juga sih gitu kan kalau menurut aku. Entah kalau menurut kalian ya. Ada juga yang bilang kayak gini, ah nggak selingkuh deh kalau masih main-main cuman clubbing, joget-joget sama perempuan, mabok-mabok bareng, itu nggak selingkuh. Nah gimana kalau laki lu dipakai orang, apa itu selingkuh? Ya enggak lah katanya. Kalau masih pulang ke rumah berarti lu yang bodoh gitu kan ya. Itu selingkuh gede namanya ya, walaupun tidak pacaran tapi dipakai orang, walaupun kisah cinta semalam, tetap itu selingkuh. Tapi yang pasti semua laki-laki itu pernah selingkuh. Kenapa? Tertarik dengan kecantikan wanita lain di sosial media ataupun yang ada di hadapannya, itu juga sudah termasuk selingkuh perasaan loh gitu kan. Cuman itu kadarnya masih baik aja gitu kan ya, tidak yang levelnya udah di atas gitu sampai bobok bareng, punya bini lagi ataupun kayak gimana gitu kan ya, yang berlebih. Ya pokoknya semua laki-laki itu pernah selingkuh begitu. Kalau perempuan gimana? Ya sama aja, suka nge-like dong cowok-cowok ganteng, lihat-lihat cowok ganteng, sebetulnya itu sama juga selingkuh, cuman ya itu levelnya beda ya. Dari level 0, sekian sampai level high gitu kan ya, beda lagi ceritanya. Jadi intinya untuk kalian, kita itu sama-sama bukan makhluk yang suci, sama makhluk yang bersih, nggak pernah punya salah. Dan kalaupun punya salah ya harus bisa saling memaafkan, jangan saling menyalahkan. Begitu saja. Yang jelas, dukung video Ambu Rosa ya, seperti biasa caranya. Like, comment, share, subscribe-nya sayangku ya. Komentarnya yuk komentar. Kemudian juga jangan lupa tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa, notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video, dan bye bye.